memperkenalkan nama saya Pupus Setiaji, NPM A1H020029. Saya hari ini akan menjelaskan tentang filsafat dan sejarah pendidikan Indonesia. Setiap pemikiran mempunyai definisi berbeda tentang makna filsafat karena pengertiannya begitu luas dan abstrak. Tapi secara sederhana, filsafat dapat dimaknai bersama sebagai satu nilai-nilai system of thought yang luhur yang dapat menjadi pegangan atau aturan setiap individu atau keluarga atau kelompok komunitas dan satu masyarakat tertentu, atau pada gilirannya pada bangsa dan negara tertentu. Pendidikan sebagai upaya terorganisasi terencana sistematis untuk mentransmisikan kebudayaan dalam arti luas, ilmu pengetahuan dan sikap moral dan nilai kehidupan, keterampilan dan lain-lain dari suatu generasi ke generasi lain. Adapun definisi misi dan tujuan yang ingin dicapai semua berdasarkan satu filsafat tertentu. Bagi kita sebagai bangsa dalam suatu negara bangsa nasional state yang merdeka, pendidikan kita niscaya dilandasi oleh filsafat hidup yang kita sepakati dan anut bersama. Dalam sejarah panjang kita sejak pembentukan kita sebagai bangsa nasional formation sebagai kepada terbentuknya negara bangsa, state formation and national states yang merdeka, pada setiap kurun zaman pendidikan tidak dapat lepas dari filsafat yang menjadi fondasi utama dan setiap bentuk pendidikan karena menyangkut sistem nilai-nilai system of force yang memberi warna dan menjadi semangat zaman zeitgeist yang dianut oleh setiap individu, keluarga, anggota komunitas atau masyarakat tertentu, atau pada giliran bangsa dan negara nasional. Landasan filsafat ini hanya dapat diurut melalui kajian sejarah, khususnya sejarah pendidikan Indonesia. Sebagai konspirasi di negara-negara Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dan 20, artikel pada sejarah pendidikan telah muncul dari yang digunakan dalam maksud tujuan lebih lanjut dan bermacam-macam. Ada untuk membangkitkan kesadaran berbangsa, kesadaran akan satu budaya, perkembangan profesional guru-guru, atau untuk kebanggaan terhadap lembaga-lembaga dan tipe-tipe pendidikan tertentu. Substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan itu macam-macam, tergantung pada maksud dari kajian itu melalui dari tradisi pemikiran dan para pemikiran besar pendidikan, tradisi nasional, sistem pendidikan beserta komponen-komponennya, sampai kepada pendidikan dalam hubungan dengan sejumlah elemen problematis dan perubahan sosial dan stabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan, sains, ekonomi, dan gerak-gerakan sosial sehubungan dengan semua sejarah pendidikan erat kaitan dengan sejarah intelektual dan sejarah nasional. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.